Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke Sekutu. Berita kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. The Japanese have accepted our terms fully. That is the word we have just received from the White House in Washington. And I didn't expect to hear a celebration here in our newsroom in New York, but you can hear one going on behind me. We switched to London. I don't know what happened. I'm not even sure whether you heard the first words. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kumpullah kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya dengar pagi ini dari radio bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Maka dari itu telah terjadi kekosongan kekuasaan di negeri ini. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan adalah Anda baru saja membicarakan tentang kekosongan kekuasaan. Apa maksud dari perkataanmu itu, Bung? Jepang tidak lagi berkuasa di negeri ini karena telah menyerah terhadap sekutu. Tetapi sekutu belum sepenuhnya menguasai negeri ini. Oh, saya mengerti atas penjelasanmu, Bung. Terima kasih. Lalu apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita mengajukan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan kita? Kau benar, Bung. Jepang sudah tidak lagi berwenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Anda, Tuan. Karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Bung Syahrir benar, bahwa kemerdekaan adalah hak rakyat yang harus segera kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita ke rumah Bung Karno untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta segera memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Bagaimana, saudara? Setuju? Setuju. Esok harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Darwis, Sultan Syahrir, dan Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada di dalam. Memangnya ada keperluan apa? Begini, Bu, ada apa yang ingin kita bicarakan dengannya. Kalau begitu, silakan masuk. Silakan duduk. Saya panggilkan Kang Mas terlebih dahulu. Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa, Bu? Para pemuda datang mencari, ingin membicarakan hal penting. Baiklah, saya akan menemui mereka. Ya, silakan duduk. Ada gerangan apa kalian kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang yang menyerah terhadap sekutu di radio BBC. Maka dari itu, kami tadi telah mengadakan rapat. Dan kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membahas hal ini lebih lanjut di rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini di rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan ini harus berasal dari kita sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain.
Bukankah kita sebagai bangsa Indonesia harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri? Bukan begitu, Bung. Kita harus membicarakan hal ini dalam rapat PPKI, karena itulah tugas PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita sendiri bisa, Bung. Kita sendiri harus bangkit dalam proklamasi kemerdekaan bangsa kita sendiri. Mengapa harus menunggu janji dari Jepang? Kekuatan yang hanya segelintir orang ini takkan mungkin mengalahkan armada Jepang. Coba kalian tunjukkan padaku bukti kekuatan yang kalian perhitungkan itu. Apakah kalian akan bertanggung jawab bila terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kami, Bung. Baiklah kalau begitu, saya akan berbicara dengan golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami pamit undur diri. Karena perbedaan pendapat, keempat golongan pemuda pun berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan ekspresi kesal di wajah mereka. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Masalah kemerdekaan dapat dibicarakan dalam sidang PPKI mendatang. Bagaimana, Bung? Lagi pula, mereka masih muda, mereka masih bersumbu pendek. Kita harus berpikir jauh ke depan, agar dapat mempersiapkan semuanya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya tidak sesuai harapan? Meskipun kecewa dengan keputusan Soekarno, para pemuda pun tidak menyerah begitu saja. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Mereka pun mendiskusikan bagaimana agar Indonesia dapat memproklamasikan secepat mungkin. Nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui hal ini. Kita harus menyiapkan rencana untuk masalah ini. Benar sekali, Bung. Tapi apakah ada saran? Bagaimana jika kita mengasihkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Bagaimana kita akan mengasihkan mereka? Ada suatu tempat yang dipimpin oleh Judan Yusubeno yang berada di Rengas Dengklok, yang letaknya berada di bawah pimpinan Komando Peta Purwakarta. Oleh karena itu, mari kita lakukan malam ini juga. Bagaimana saudara-saudara? Apa kalian setuju? Para pemuda menyetujui ide dari Darwis. Pada malam hari, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Bung Karno. Ya, ada apa? Jadi gini. Ya, ada apa? Rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kerancangan kami, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali mengenai proklamasi, Bung. Bukankah sudah Bung Karno katakan bahwa kemerdekaan ini akan dibahas di rapat PPKI nanti? Mengapa harus menunggu sidang PPKI, Bung? PPKI itu bentukan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan bangsa lain. Kalian memang benar, tapi ini masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka, Bung? Apa yang akan kalian lakukan? Tapi, Bung, apakah kita akan selamanya menunggu janji Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang juga. Demi rakyat kita yang bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di negeri kita sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara-saudara, mari kita bicarain dengan berkepala dingin. Bung Darwis, apa saya dikatakan Bung Karno? Bung Saleh, apa saya dikatakan Bung Hatta?
Ayo ikut saya. Saya mengerti perhitungan kalian berdua tentang masalah proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan kembali masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita bisa bangkit. Dengan memanfaatkan situasi ini, kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah itu semua mungkin? Apakah kita mungkin bisa melakukannya? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa Indonesia. Bagaimana, Bung Karno? Saya tidak bisa memutuskan perkara sebesar ini dalam beberapa menit saja. Beri saya waktu. Baiklah, kita akan memberi waktu untuk Bung Karno memutuskan. Untuk sementara, biarkan Bung Karno, Bung Hatta, dan Bu Fatmawati beristirahat. Ahmad Subarjo pun memulai pencariannya untuk menemukan Soekarno serta Muhammad Hatta. Ia mendapatkan informasi bahwa keduanya ditangkap dan dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Ia pun memulai perjalanannya ke sana. Apa yang membawa Anda sendiri, Bu? Coba basa-basinya. Saya tahu Bung Karno dan Bung Hatta ada di sini. Lalu, apa yang akan Anda lakukan dengan informasi tersebut? Kami mempunyai apa yang Anda inginkan. Kalian tidak akan melakukan ini tanpa maksud. Apa yang kalian inginkan? Proklamasi kemerdekaan saat ini juga? Ya, proklamasi kemerdekaan yang dilakukan oleh kita sendiri, tanpa bantuan bangsa lain. Baiklah, kita akan memberikan itu kepada kalian, dengan syarat bebaskan Bung Karno dan Bung Hatta. Nyawa saya akan menjadi jaminannya. Bila esok hari pada tanggal 17 Agustus pukul 12 siang proklamasi tidak dikumandangkan, kalian berhak mengambil nyawa saya. Selesailah pada perundingan di Rengas Dengklok. Semua golongan tua dan golongan muda dibawa kembali ke Jakarta untuk menyusun naskah proklamasi. Mereka dibawa ke rumah Laksamana Maeda untuk diskusi lebih lanjut. Kenapa mengganggu malam-malam begini, Bung? Kami butuh tempat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada esok hari. Baik, terima kasih. Apakah ada pena dan kertas? Tunggu sebentar. Saya ambilkan pena dan kertas. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI karena kita sudah sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak ada campur tangan oleh bangsa lain. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat tentang masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir di sini? Seperti Amerika yang menandatangani deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru dari bangsa lain. Kita harus berbeda dari mereka. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa rakyat Indonesia, maka proklamasi ini harus ditandatangani atas nama bangsa Indonesia. Saya juga punya usulan bagaimana jika Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah ini sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia. Itu usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju! Tolong ketika naskah proklamasi ini, Bung. Baik, Bu. Tanggal 17 Agustus dini hari, saat semua orang sibuk mempersiapkan kemerdekaan,
Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan digunakan saat proklamasi. Ada yang ingin saya bicarakan, Ibu. Ada apa? Jadi, kami memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan esok hari. Namun, kami belum menemukan bendera untuk melambangkan bangsa Indonesia pada upacara besok. Tapi saya tidak memiliki kain. Bagaimana kalau Ibu gunakan kain hordeng dan tatok meja itu? Sebarkanlah bendera ini. Bendera, siap! Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka!